kadang-kadang kalau ada bansos baru datang ke Bapak Ibu RT atau Bapak Ibu RW, datang, Pak, nama saya ada nih, mana dong bantuannya, saya minta dong. Padahal sumbangsinya atau kontribusinya untuk wilayah nggak ada. Bukannya saya hitung-hitungan, tapi ya minimal boleh kerja bakti lah tiap minggu. Bukan masalah kontribusi uang ya, materi ya. Ya kan lingkungan harus dijaga, harus dirawat. Ya kerja bakti tiap minggu aja nggak pernah datang. Tiba-tiba dia datang ujuk-ujuk dari Bekasi, dari Bogor, bilang, Pak RT, Bu RT, Pak RW, Bu RW, bantuan saya mana, sembakonya mana Pak, uangnya mana Pak, gitu. Jadi ya kalau memang dia nggak punya kontribusi atau apalagi dia nggak, ya itu selalu terserah Bu RT deh. Pemahamannya masing-masing. Yang penting intinya dia kerja bakti aja udah nggak mau lagi gitu, dinilai ngapain gitu. Kan kita bukannya hitung-hitungan kontribusi, bukan. Cuma ya dia sudah nggak bertempat tinggal di sana juga. Jadi apa fungsinya dia di sini gitu loh. Hanya mendapatkan bantuan aja, jadi menambah beban kuota Bapak Ibu. Seharusnya kuotanya Bapak Ibu RT itu misalkan lebih di atas 30, jadi karena mereka hadir ya bisa cuma 7, 10, sedikit gitu. Mungkin itu saja sekilas pembukaan dari saya terkait penonaktifan nik. Nanti kurang lebihnya biar Bapak Suhat dan timnya yang bisa menjelaskan secara lebih detail, karena saya nggak bisa menjelaskan secara lebih detail nih terkait persyaratannya. Dengar-dengar ada formnya ya Pak Suhar ya, untuk penonaktifan itu ada form yang harus diisi oleh Bapak Ibu RT ataupun Bapak Ibu RW. Jadi ada form terkait penonaktifan itu, kemudian ditandatangani oleh Ketua RT maupun Ketua RW. Jadi ada 2 tanda tangan, itu kalau nggak salah. Nanti kalau salah ya Pak Suhar yang benerin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah atas waktu dan tempatnya terkait dalam hal ini sosialisasi penonaktifan nomor identitas pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Lurah Kelurahan Duri Selatan, yang saya hormati juga Pak Kasih Kelurahan Duri Selatan, yang saya hormati Pak Dimas Kelurahan Duri Selatan, Bapak Ibu, para RW, para RT yang ada yang mewakili Kelurahan Duri Selatan ini, Bapak Dimas Balinsa, yang saya hormati Bapak Balinsa Kelurahan Duri Selatan, Bapak Ibu FKDM dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Duri Selatan. Salam sejahtera, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana di pagi hari ini Bapak Ibu atas waktu dan ketersediaannya bisa hadir di aula lantai 4 Kelurahan Duri Selatan ini terkait kami sebagai pelaksana mensosialisasikan penonaktifan nomor identitas kependudukan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lurah kita bahwa benar kami ya berdasarkan instruksi dan arahan dari pimpinan Pak PJ Gubernur, juga Pak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi penonaktifan. Dasar hukumnya terkait penonaktifan nik sementara sudah tertuang di dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang mana sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24
tahun 2013. Artinya di situ disebutkan bahwa penduduk atau warga negara Indonesia yang dia tidak bertempat tinggal minimal 1 tahun di wilayah sesuai dengan KK dan KTP-nya berhak untuk diusulkan pindah. Jadi kalau memang dia sudah minimal itu paling sedikit 1 tahun sudah tidak lagi tinggal, ya wajib pindah Bapak Ibu. Yang kedua di pasal 96 huruf F Permendagri nomor 95 tahun 2019 tentang SIA dan pembersihan data. Salah satunya adalah penduduk yang sudah tidak aktif lagi di wilayah Bapak Ibu. Berdasarkan instruksi Sekretariat Daerah nomor E0014 tahun 2023, dihimbau juga penonaktifan sementara nomor identitas kependudukan dan pengaktifan kembali nomor identitas kependudukan serta pendataan arus balik mudik. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa melihat ya, sudah kami kasih sebentar juga ya ini ya, hukumnya ya Bapak Ibu ya, dasar hukumnya itu. Nah, jadi kita santai aja nih Bapak Ibu ya kan. Saya kembali serahkan nih kepada Bapak Ibu mekanismenya seperti apa terkait penonaktifan dan pengaktifan kembali. Jadi untuk penonaktifan dan pengaktifan nomor identitas kependudukan ya kan, saat ini Bapak Ibu bisa melihat di user data warga. Jadi para RW, RT, ya kan, kalau kami nih Pak Lurah dan kami sudah memiliki nih user data warga. Tapi Pak RW, Pak RT dan seluruh RT yang ada di Kelurahan Duri Selatan juga sudah tahu ya Pak ya, adanya user data warga. Nah jadi nanti bisa nanti berkoordinasi dengan Mbak Diana dan Mas Jo di Dukcapil Kelurahan Tegal, yang mana para RW maupun jajarannya yang ada di Kelurahan Tegal termasuk Bapak Ibu RT, kita persiapkan user data warga yang ada di wilayah Bapak Ibu. Jadi ada formulir nanti, kita ini baru tahap pendataan ya Bapak Ibu, pendataan dan sosialisasi. Nah, belum kami lakukan, pelaksanaannya masih di tahun 2024. Mungkin setelah pemilu pelaksanaannya. Jadi ini kita baru tahap pendataan dan sosialisasi. Untuk pendataan dan sosialisasi, kami Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kelurahan Duri Selatan, sudah mempersiapkan adanya formulir berita acara yang nanti kita berikan kepada Bapak Ibu, Pak RW, Pak RT yang ada di wilayah Kelurahan Duri Selatan, ya kan, untuk mulai melakukan pendataan mana-mana warga yang sekiranya perlu untuk diusulkan dinonaktifkan. Nah, lalu di user data warga RW maupun user data warga RT, kita sudah persiapkan juga Bapak Ibu. Di dalam user data warga RW maupun RT, Bapak Ibu bisa melihat warga Bapak Ibu. Jadi secara teknis ya kan, dan mekanismenya nanti Bapak Ibu bisa melihat di user data warga yang nantinya setelah Bapak Ibu, para RW, para RT mengetahui user tersebut, bisa berkoordinasi atau bisa bertanya kepada Dukcapil Kelurahan Tegal. Perkenalkan, saya dari Ketua RT 003 RW 05. Nama saya Subandi. Yang ingin saya pertanyakan yaitu mengenai penonaktifan NIK.
Yang saya tanyakan, bagaimana warga seandainya tidak bisa kita hubungi, apa kita bisa kasih kemenangan untuk tanpa koordinasi ke orang itu? Karena selama ini kadang tidak jelas dia tinggal di mana. Jadi ini kan ada formulir pengisian permohon, berarti kita harus ketemu juga. Ini pertama. Untuk kedua, apa itu berlaku bagi warga yang tinggal untuk lain RW atau masih lingkungan kelurahan? Karena ada yang tinggal nggak satu RW atau nggak satu RT, masih di lingkup kelurahan. Apa itu juga perlu dipindah juga? Itu yang kedua. Kalau memang RT, RW dikasih kewenangan tanpa harus konfirmasi, koordinasi sama pihak pemohon. Apabila kendalanya nggak bisa ketemu, ya kita sih nggak masalah Pak. Kita bisa punya kewenangan mutlak prerogatif RT untuk menonaktifkan ke pihak warga itu. Karena selama ini dia cuma numpang doang. Kalau ada apapun, apalagi mau pemilihan, pemilu, pasti kalau dia punya kepentingan menanyakan hal-hal data dia. Padahal kita udah diverifikasi, apabila pun orang nggak ada, tidak ketemukan, kita langsung dicoret. Yaitu itu dampak juga. Jadi yang disampaikan, kira-kira barangkali ada tambahan, nanti kita bisa berbicara lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus nih buat yang harus saya jawab buat Bapak, Ibu, Pak RW dan RT ya. Jadi disinilah kami ya sebagai pelaksana di Dukcapil Kelurahan Duri Selatan. Apa yang tadi dipertanyakan oleh Bapak Ibu ya kan, kalau kita mengacu kepada undang-undang ya Pak ya, sudah ada dasar hukum penonaktifan nomor identitas kependudukan sementara. Mengacu ke situ dulu ya Pak ya. Kalau memang itu sudah memang jelas, dia minimal 1 tahun tidak berdomisili atau tidak bertempat tinggal, ya kan. Walaupun ya kan di sini dia numpang. Jadi bisa saja Pak diusulkan untuk dilakukan penonaktifan atau pemindahan, gitu kan. Jadi bisa diusulkan untuk dilakukan penonaktifan atau pemindahan orang tersebut ke mana orang tersebut saat ini tinggal. Saya ingin menyampaikan sedikit, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Yang bersangkutan tidak berdomisili di sini dan tidak bisa dihubungi lagi atau tidak punya kontaknya dari RT kepada yang bersangkutan. Ini kan sifatnya adalah sosialisasi dan pengusulan. Pengusulan itu bisa dilakukan berdasarkan user Bapak Ibu RT sekalian per masing-masing. Bapak Ibu sebenarnya sudah memiliki user berdasarkan nick masing-masing dan password yang dibuatkan untuk sementara sampai Bapak Ibu sekalian itu bisa login atau diganti passwordnya. Itu yang pertama. Nanti teknisnya bisa berkoordinasi dengan Dukcapil Kelurahan Duri Selatan. Semuanya sebenarnya sudah punya. Sama halnya seperti vaksin. Waktu itu kan ada pendataan tuh di data warga. Cuman teknik penginputannya Bapak Ibu belum mengerti, makanya waktu itu diambil alih oleh pihak kelurahan. Oke. Nah, untuk pertanyaan tadi itu bagus karena di Pergub 22 tahun 2022 itu Pergubnya RT dijelaskan warga wajib lapor 1x24 jam. Itu jelas. Kalau dia tidak ada kontribusi seperti apa yang dibilang sama Pak Lurah seperti tadi, entah, janganlah beranggapan mengenai uang karena semua pelayanan sudah gratis. Ini yang wajib lapornya aja, ada kontribusi kerja bakti, itu benar. Nah, jadi ada andil dari masyarakat melaporkan diri kepada pengurus RT. Nah, sifat pengusulan itu Bapak misalkan punya arsip
dari yang bersangkutan di rumah berdasarkan kartu keluarga, contoh. Nah, dari kartu keluarga itu kan ada NIK. NIK itu bisa diinput di data warga. Usernya berdasarkan NIK para pengurus RT masing-masing. Kalau belum tahu, misalkan contoh, Bapak Ibu bisa buka di handphone nih saat ini, contoh doang nih. Contoh, buka, ketik di Google data warga atau mendata warga. Nanti diklik langsung login berdasarkan NIK. Tapi kalau passwordnya nggak tahu, berarti kan nanti harus berkoordinasi dengan Ibu Diana atau Pak Jo supaya Bapak Ibu itu bisa menginput, karena dalam teknis penginputan itu diserahkan ke para pengurus yang tahu di wilayah siapa warganya yang tidak berdomisili di tempat sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 tidak berdomisili di tempat kurang atau lebih dari 1 tahun boleh diusulkan pindah. Pengusulan itu ada teknisnya, terserah Bapak Ibu. Ada yang dikabari dulu ke orangnya dan dikasih tahu, ini loh ada aturan negara yang menjelaskan bahwasannya kamu harus pindah. Saya dari RW 06 RT 10. Maaf ya Pak, sebelumnya saya kan udah ngusulin warganya nih yang tinggal di Tangerang, di Bogor. Saya udah usulin ke dia supaya pindah, tapi dia pada kagak mau. Jangankan yang jauh, yang dekat aja, dia rumahnya udah ada di RW 5, udah punya 2 rumah, tapi dia tetap kagak mau pindah. Itu yang ada kayak gitu Pak. Yang tinggal di Tangerang, dia di sana dia punya rumah di sini, dikontrakin rumahnya. Alasannya dia bisa balik lagi karena ada rumah saya. Padahal dia udah puluhan tahun tinggal di Tangerang. Bagus banget tuh, sama kayak pertanyaan warga kita nih di Tanah Sereal ya. Jadi Bapak Ibu RW, Bapak Ibu RT, ya kan, nggak usah perlu khawatir Pak Bu, ya kan. Kita sudah punya nih undang-undangnya nih, ya kan. Bapak Ibu bisa pegang tuh undang-undangnya tuh. Apalagi sekarang Bapak Ibu RW, Bapak Ibu RT punya power nih, ya kan, punya kewenangan nih buat menonaktifkan nomor identitas kependudukan warganya. Artinya, ya kan, kalau kita bicara masalah legitimasi, ya kan, minimal 1 tahun. Ini minimal 1 tahun nih, diinget-inget aja nih Bapak Ibu nih. Oh, dia udah minimal 1 tahun nih, gitu kan. Tidak bertempat tinggal sesuai dengan KTP-nya dan KK-nya. Berarti dia harus pindah. Kalaupun Bapak Ibu para RW, Bapak Ibu para RT nih sudah berkomunikasi, sudah berkoordinasi dengan yang bersangkutan kagak mau juga. Nah, Bapak Ibu usulkan aja, ya kan, usulkan, ya kan, diisi tuh, ya kan, di berita acaranya diisi, ya kan, lalu kemudian ditandatangan, ya kan, RT RW mengetahui sampel, nanti saya tanda tangan, Pak Lurah tanda tangan. Jangan lupa diisi juga di user data warga RT, gitu. Jadi user data warga RT ini, ya kan, harus diisi Bapak Ibu untuk mengkombinkan atau menyelaraskan nih, bener nggak sih Bapak Ibu RT, Bapak Ibu RW mengusulkan atas nama yang bersangkutan itu untuk dinonaktifkan NIK-nya. Jadi kalau Bapak Ibu cuma ngisi berita acaranya aja,
formulirnya diisi tapi di user data warganya nggak diisi, ya nggak bisa juga Bapak Ibu. Jadi harus sama, kalau di formulirnya diisi, di user data warganya juga diisi secara manual. Nanti ya kan itu akan dengan sendirinya nonaktif. Jadi Bapak Ibu terkait dengan akun aplikasi data warga, sebenarnya itu tahun kemarin ya kalau nggak salah di RW 2, bener nggak? Bener ya? Di RW 2 itu sudah ada sosialisasinya. Jadi pada saat itu percontohan aja di RW 2 begitu. Didaftarkan aplikasinya. Jadi aplikasi ini Ibu tinggal Bapak Ibu tinggal mengakses di handphone, di Google bisa. Jadi kalau misalnya biar mudah di laptop, kalau nggak bisa di handphone sudah bisa Pak. Namanya aplikasi data warga. Nah terkait dengan akunnya, di luar dari RW 2 itu saya yang buat. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu, tahun lalu kan ada pendataan arus balik mudik ya, non permanen yang KTP daerah, KTP KK daerah. Itu saya mintain ke Bapak Ibu, saya input Pak Bu. Seharusnya sebenarnya ketua RT, tapi karena diburu-buru saat itu akhirnya saya bantu untuk penginputannya. Nah sekarang karena pendataan penonaktifan NIK ini pelaksanaan di tahun depan, jadi sekarang waktunya Bapak Ibu RT bisa belajar nih untuk buka aplikasinya. Ya, untuk selanjutnya terkait dengan usernya bisa langsung saya. Nah, nanti bisa lupa password untuk kemudian dibuka. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya data para warga, misalkan fotokopi KK-nya atau fotokopi KTP-nya, boleh saja. Tapi kami Dukcapil sudah memudahkan Bapak Ibu RT. Praktis tinggal buka akunnya, di situ sudah ada semua nama warga Bapak Ibu RT. Ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung untuk saya jelaskan terkait dengan datanya, data penonaktifan NIK-nya. Jadi sebenarnya nama-namanya sudah ada Bapak Ibu, tapi di luar data itu kalau Bapak Ibu RT mau mengusulkan boleh. Gitu ya. Selama ini yang saya tahu Coklit itu datang ke wilayah, aduh udah nggak tinggal di wilayah Bu, udah nggak tahu kemana, nggak jelas, udah nggak bisa ditelepon dan segala macamnya, gitu ya. Nah ini waktunya Bapak Ibu RT mengusulkan mereka untuk dinonaktifkan tujuannya apa? Tertib administrasi kependudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tentu saya dari FKDM Kelurahan Duri Selatan. Pertama yang ingin saya tanyakan, penonaktifan NIK ini berlaku hanya untuk yang hidup atau yang mati juga Pak? Atau yang sudah meninggal? Pertama, kenapa saya juga mempertanyakan yang meninggal? Berdasarkan pengamatan FKDM sejauh ini masih banyak orang meninggal yang masih menerima bantuan. Undangan bantuan bansos dari pemerintah itu mereka menggunakan NIK. Artinya NIK-nya masih hidup, sementara orangnya sudah meninggal. Bantuan itu bukan warisan Pak. Banyak warga kita di DTKS yang waiting list. Misalnya contoh yang lansia. Bahkan mereka sampai meninggalnya untuk bisa dapat bantuan itu mereka nggak dapat. DTKS waiting list untuk dapat bantuan lansia, mereka sampai dengan meninggalnya mereka nggak dapat. Karena ada keluarga yang tidak melaporkan tentang kematian keluarganya sehingga dianggap tetap hidup. Nah ini berdasarkan penelusuran FKDM itu ada dan masih terjadi. Kedua, di Duri Selatan itu banyak warga yang mungkin dulunya ada kemudahan-kemudahan membuat KTP dan KK sehingga banyak yang tidak memiliki tempat tinggal tapi mereka punya KTP dan KK Duri Selatan yang sekarang tinggalnya banyak juga yang anak berangkat. Yang datang yaitu tadi seperti disebutkan tadi di awal, ketika ada bantuan turun mereka datang. Atau ketika mereka misalnya KTP-nya hilang kakaknya datang. Ketika anaknya mau nikah datang cuma untuk ngurus surat di sini, tapi tinggalnya di mana? Tapi kami juga FKDM melihat
bahwa ini tetap ada celah. Ada celah dan ada dampak. Pertama, dampaknya adalah kepada ketua RT dan ketua RW di wilayahnya, terkait dengan kedekatan, terkait dengan kenal dan segala macamnya. Itu kemudian juga terkait dengan dampaknya ini ya, apa tadi saya mau ngomong lupanya. Dampak termasuk ego dan segala macamnya, termasuk celahnya juga, bahwa ya selama bisa ngasih kontribusi untuk wilayah, fan-fan aja udah kan. Nah ini toh SPTJM-nya saya tanda tangan gitu. Itu aja. Jadi pertanyaan saya menjurus pertama ke sana, Pak. Apakah penonaktifan NIK itu hanya dilakukan untuk yang masih hidup atau yang meninggal juga bisa dilakukan? Artinya penyisiran, karena banyak warga masyarakat yang tidak melaporkan keluarganya hanya untuk supaya tetap dapat bantuan dari pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau misalkan orang yang sudah meninggal dunia, meninggal siapapun orangnya, itu secara administrasi harus dilaporkan. Secara administrasi kewajibannya itu secara undang-undang administrasi kependudukan ahli waris dari si almarhum. Jika ahli waris tidak ada, itu bisa dilaporkan oleh RT kalau dia di dalam kartu keluarga tunggal atau sendiri, karena sudah ada dalam undang-undang administrasi kependudukan. Jika di dalam kartu keluarga itu ada ahli waris dan tidak sempat untuk mengurus, bisa pakai surat kuasa. Tapi yang jelas, yang meninggal harus tetap dilaporkan secara administrasi. Sebenarnya, Maaf saya potong sebentar. Boleh. Bahkan saya hasil penelusuran juga ada laporan, juga hasil penelusuran bahwa ada keluarga yang sudah pegang akte kematian pun tetap bisa menerima bantuan. Namanya tetap keluar di undangan BPKS dari Kementerian Sosial atau dari Dinas. Oke. Secara administrasi kependudukan ya, catatan sipil, akta kematian dia sudah miliki. Namun dia tetap menerima bantuan sosial. Tinggal berkoordinasi dengan dinas sosial. Sudah Pak, sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Iya. Sejak awal COVID kita sosialisasi. Pak, namanya 4L nih. Yang dapat lagi gitu kan, yang meninggal lagi, yang dapat sementara, yang butuh banyak nih yang masih hidup di tempat. Ya, terima kasih Pak. Tinggal ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, kalau memang dia sudah meninggal dan kemudian ya kan datanya memang masih aktif nih di dalam database kependudukan, ya kan? Datanya masih aktif belum? Datanya masih aktif nggak Pak? Yang sudah meninggal ini datanya masih aktif nggak di KK? Masih Pak. Masih aktif, Masih. di KK. Iya. Ada yang masih ada yang tidak ada. Ada yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan. Jadi kita merujuk ke sini bahwa terutama yang meninggal itu mereka masih, nah ini kenapa nggak sinkron? Ya begini Pak, ya, jadi gantian ya Bu, kita dulu nanti baru Ibu, maaf ya. Jadi gini Bapak Ibu, ya kan, pertanyaan Bapak Ibu tadi terkait yang sudah meninggal apakah dilaporkan atau tidak, ya kan? Silahkan Bapak Ibu, para RW, para RT, ya kan, jika memang ada yang seperti itu laporkan Pak ke Dukcapil. Nanti kami cek di dalam database kependudukan kami ini di sistem. Kalau memang datanya memang masih aktif dan dia belum dibuatkan akta kematiannya, ya kiranya supaya dibuatkan akta kematiannya supaya datanya menjadi hilang atau non aktif. Tapi kalau ada
misalnya nih tadi pertanyaan dari Bapak, ada yang dia sudah dibuatkan nih akta kematiannya, tapi masih terima bansos, ya kan? Nah, coba Bapak Ibu bisa datang nih menemui Mbak Diana atau Mas Jo, ya kan, ke Kelurahan Duri Selatan. Kami cek Pak, kalau memang ternyata dia sudah dibuatkan akta kematiannya tapi dia masih aktif datanya, maka kami yang melaporkan langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta supaya nama orang tersebut hilang. Di situ namanya data warga @dukcapil.jakarta.go.id. Ini bisa diakses di handphone Bapak Ibu. Ya, nanti terkait dengan akunnya boleh langsung saya untuk ganti password supaya bisa langsung dibuka akunnya. Nah, ini untuk dashboard dan monitoring. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan mau monitoring terkait dengan pendataannya bisa dilihat di sini ya. Lalu data warga. Ya, di sini kalau misalnya ada warga Bapak Ibu yang baru datang nih ke Duri Selatan dari luar daerah, Bapak Ibu bisa input di sini. Seperti itu ya. Di sini ada penduduk luar DKI atau non permanen, ini inputnya di sini. Nah, ini untuk pendataan. Nah, ini pendataan warga mudik balik dan pembekuan atau penonaktifan NIK di sini Pak Bu ya. Kita lihat. Nah, baik. Ini pendataan arus balik mudik tahun 2023. Nah, nanti bisa diinput di sini Bapak Ibu. Tambah data warga mudik balik non DKI. Sebenarnya simpel banget, tinggal input aja. Ada NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Jadi dibutuhkan fotokopi kakak KTP. Seperti itu ya, karena butuh diinput di sini. Nanti Bapak Ibu harus tahu nih, si A dia ngasih fotokopi kakak KTP, tinggalnya di mana, kerjanya di mana, seperti itu ya. Karena harus diinput di sini. Alamat domisilinya, gitu. Udah tinggal diinput lalu disimpan. Nanti monitoringnya di sini. Ini untuk arus balik mudik. Kalau misalnya untuk